kita akan membahas untuk tata nama dan senyawa dan penamaan senyawa. Oke, di sini sudah saya sediakan tabel anion. Jadi anion ini adalah ion yang bersifat non logam. Anion ini dia bermuatan negatif, ya. Coba lihat di sini, kelihatan kan semuanya dia bermuatan negatif. Nah, ini muatannya ini dapatnya dari mana ini ya, di atas F min berarti min 1, FCl min 1 gitu ya. Oke, itu anion berarti ion non logam. Sekarang yang kedua ion logam, berarti dia ini bermuatan positif ya. Ion logam itu bermuatan positif. Nah, sama dengan tadi Li plus berarti muatannya plus 1, ini namanya ya. Oke, biar kita mudah untuk penamaan. Yang pertama, tata nama senyawa ion. Senyawa ion itu senyawa yang terdiri dari logam dan non logam. Jadi di sana ada ion positif yang kation, namanya kation tadi, atau dan yang non logam berarti ion negatif atau anion. Jadi rumus dan penamaan senyawa ion itu sama dengan senyawa garam ya. Nah, sekarang untuk rumusnya, contoh ya, kita buat di sini kationnya kita lambangkan dengan A. Di sini untuk muatannya kita lambangkan X plus tambah B Y min. Ini muatannya ya. Ini berarti untuk kation, ini berarti untuk anion. Sekarang kalau dia ini X, ini Y, maka senyawanya itu kita tinggal balikkan saja ya. Untuk rumus senyawanya, cara singkatnya A di sini jadinya Y, kemudian B, ini B ya, maka di bawah sini jadinya X. Jadi tinggal dibalikkan saja muatannya, X Y, jadi YX. Oke, kita lihat contohnya. Contoh pertama, Mg 2 plus tambah Cl min, kation anion ya. Nah, jadi coba lihat di sini, kelihatan ya, Mg-nya plus 2, Cl-nya min 1, ini sama dengan min 1 ya. Maka tinggal dibalik saja, berarti Mg 1, kemudian Cl 2. Kalau 1 biasanya nggak usah ditulis, berarti boleh langsung aja Mg Cl 2. Ya, untuk namanya tadi kan bisa dilihat di tabel, Mg itu magnesium, Cl itu klorida, berarti magnesium klorida. Yang kation dulu baru anion, berarti nama kation dulu baru nama anion. Oke. Nah, contoh yang kedua. Na plus tambah SO4 min 2. Ini plus atau plus 1, ini 2 min, berarti tinggal dibalikkan, maka Na2SO4 ya, tinggal dibalikkan saja ini muatannya nih ya. Jadi ini mudah saja, lihat muatannya, ini 1, ini 2, berarti 2 1 nggak usah ditulis ya. Maka namanya Na itu tadi, lihat di tabel, natrium, SO4 itu sulfat, natrium sulfat. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, tata nama asam ya. Senyawa asam, ini rumus asamnya ya, terdiri dari hidrogen, kemudian hidrogen itu dilambangkan di sini ion H positif ya, dan suatu anion disebut dengan ion sisa asam. Jadi untuk asam itu rumusnya di sini nanti ada H positif ditambah dengan anionnya. Contoh kita lambangkan di sini anionnya A. Ya, berarti anion kita ini bermuatan apa tadi? Negatif. Ya, sama untuk tadi contoh kita lambangkan ini AX. Ya. Ini kita buat plus ya, plus X, kemudian ini plus Y, maka nanti rumusnya jadinya ini Y ya. Maka jadinya nanti H Y, kemudian di sini A X, tinggal dibalikkan. Oke, contoh kita buat H positif tambah
S min 2 atau 2 min boleh ya penulisannya ya. 2 min atau min 2 itu boleh saja. Maka lihat ini 1, ini 2. Berarti tinggal dibalikkan H2S. Untuk penamaan asam ini biasanya nama umumnya langsung saja dibuatkan H itu asam. Kemudian S itu nanti lihat di tabel lagi ya, sulfida. Sulfida. Berarti asam sulfida gitu. Jadi langsung saja. Oke, ini tabel kita ya. Nanti lihat di sini. Nah, ini dia dijodohkannya antar H positif dengan ini, dengan anion tadi, ya. Nah, kita lihat tadi dengan SO apa tadi dengan S tidak ada di sini ya. Nanti bisa ditambahkan, S itu adalah sulfida. Coba kita tambahkan dengan PO4 3 min ya. Kita contohkan. Nomor 2. H positif tambah PO4 3 min ya, berarti ini 1, ini 3, berarti tinggal dibalik H3 PO4 ya. Yang dibalikkan itu muatannya, sekali lagi muatan nih, ini 1, ini 3, balikkan 3, ini 1 di sini nggak usah ditulis ya, maka namanya H itu asam, PO4 itu fosfat. Itu caranya ya. Kalau asam berarti H positif tambah dengan anion. Oke. Sekarang kita lihat untuk basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Jadi pada umumnya basa senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan OH. Maka rumusnya kita buat aja K ya, kation. Berarti dia di sini bermuatan positif X tambah OH min Y kita buat. Maka rumusnya jadinya K Y OH, berarti di sini jadinya X. Dibalikkan X Y, berarti Y X. Oke, kita buat contohnya. Mg plus 2 atau 2 plus tadi ya, tambah OH min, berarti tinggal kamu balik tadi ya, tinggal dibalikkan, berarti Mg 2 OH maaf, ini apa ya, salah ya, berarti ini dibalikkan, ini 2, ini 1, berarti Mg 1 nggak usah tulis ya, OH nya 2 kali, karena dia ini ada 2 atom, berarti kita harus buat kurung, OH nya 2 kali gitu ya. Maka namanya ini Mg itu magnesium, OH itu hidroksida. Oke ya. Contoh yang kedua, kita lihat di sini ya, berarti kationnya itu boleh mana saja yang mau kita ambil ya. Nah, contoh kita mau buat di sini Al ya, yang positif 3 ya. Berarti Al ini plus 3 atau 3 plus tambah OH min. Berarti menjadi apa? Balikkan lagi, ini 3, di sini berapa? 1. Maka Al 1, OH-nya tutup kurung, OH 3. Nanti namanya apa jadinya? Aluminium hidroksida. Jadi bedanya kalau dia yang asam itu asam klorida, asam bromida, asam sulfida. Jadi asamnya di awal. Kalau dia basa, ini akhirnya hidroksida. Hidroksida ini menandakan dia sifatnya basa. Ya, lihat untuk penamaannya. Kalau basa, hidroksida di ujung-ujungnya, di akhir kalimatnya. Kalau dia asam tadi, asam, lihat nih ya, asam sulfida, asam fosfat ya. Nah, kalau dia basa, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida itu ya. Oke, kita buat ya contoh satu lagi. Kalau dia sama-sama 1, ini OH min 1, berarti ini nggak usah dibalik-balikkan lagi, berarti NaOH nggak perlu dalam kurung lagi,
karena dia sama-sama satu. Berarti namanya apa? Natrium hidroksida. Ya, di sini saya tuliskan natrium hidroksida. Oke. Ya, sekian ya.